Laut Jawa yang terhampar di selatan Indonesia terlihat begitu tenang dan damai. Garis pantainya yang indah menjadi tujuan wisata, sumber kehidupan, dan saksi bisu peradaban. Namun, jauh di bawah permukaan biru yang memesona itu, tersimpan sebuah kekuatan raksasa yang terus bekerja tanpa henti. Para ilmuwan menyebutnya zona subduksi Sunda Megatros, sebuah struktur geologi masif yang membentang lebih dari 5.000 km dari Myanmar hingga Australia. Di permukaan, tidak ada tanda-tanda khusus. Kapal-kapal berlayar dengan tenang, nelayan melaut seperti biasa. Akan tetapi, di kedalaman samudera, sebuah drama geologi berskala epik sedang berlangsung. Lempeng tektonik Indo-Australia terus bergerak ke arah utara dengan kecepatan sekitar 5 hingga 7 cm per tahun, menekan dan menyusup ke bawah lempeng Eurasia, tempat di mana sebagian besar wilayah Indonesia berada. Pergerakan ini mungkin terdengar sangat lambat, setara dengan kecepatan pertumbuhan kuku jari kita. Namun dalam skala waktu geologi, pergerakan ini mengakumulasi energi dalam jumlah yang tak terbayangkan. Bayangkan sebuah penggaris plastik yang Anda tekuk perlahan. Awalnya tidak terjadi apa-apa, tapi Anda bisa merasakan energi yang tersimpan di dalamnya. Semakin Anda menekuknya, semakin besar pula tekanannya. Suatu saat, penggaris itu akan patah atau melenting kembali dengan kekuatan besar. Inilah analogi sederhana dari apa yang terjadi di zona megatrust. Di beberapa bagian, pergerakan lempeng tidak berjalan mulus. Keduanya saling tersangkut dan terkunci, membangun tekanan selama puluhan, bahkan ratusan tahun. Area inilah yang disebut sebagai zona terkunci atau lock zone. Semakin lama zona ini terkunci, semakin besar energi yang disimpannya. Dan ketika energi itu akhirnya dilepaskan dalam satu peristiwa tunggal, dampaknya akan sangat dahsyat. Sejumlah penelitian yang dipublikasikan di jurnal ilmiah bergengsi seperti Nature dan Springer dalam dekade terakhir mengungkap sebuah fakta yang mengkhawatirkan. Beberapa segmen di sepanjang Sunda Megatros, khususnya di selatan Pulau Jawa, menunjukkan tanda telah berada dalam kondisi terkunci untuk waktu yang sangat lama. Dalam ilmu kebumian, keheningan seismik di zona yang aktif secara historis bukanlah pertanda baik. Ini bisa menjadi indikasi bahwa tekanan telah melampaui siklus rata-rata pelepasan energi, menciptakan potensi untuk sebuah gempa besar, atau yang sering disebut sebagai The Big One. Wilayah pesisir selatan Jawa, mulai dari ujung barat di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, lalu berlanjut ke Pangandaran, Cilacap, pesisir Yogyakarta, hingga Pacitan di Jawa Timur berada tepat di garis depan zona bahaya ini. Selama ini, laut di wilayah tersebut sering dipersepsikan relatif aman dari tsunami besar. Tidak seperti Aceh atau pantai barat Sumatera. Persepsi ini perlahan mulai berubah seiring dengan semakin banyaknya data dan bukti ilmiah yang terkumpul. Para peneliti kini tidak hanya berbicara tentang kemungkinan, tetapi juga memodelkan skenario terburuk untuk memahami skala dampaknya. Menggunakan data geologi, seismik, dan GPS berpresisi tinggi, para ilmuwan menciptakan simulasi komputer yang kompleks. Apa yang mereka temukan bukanlah materi untuk film fiksi ilmiah, melainkan proyeksi ilmiah yang didasarkan pada hukum fisika. Jika segmen yang terkunci di selatan Jawa pecah secara serempak, simulasi menunjukkan potensi gempa dengan magnitudo yang bisa mencapai 8,9 atau bahkan 9,0. Sebagai perbandingan, gempa Aceh tahun 2004 memiliki magnitudo 9,1. Guncangan dari gempa sebesar itu diperkirakan akan berlangsung jauh lebih lama dari gempa biasa, mungkin bisa mencapai beberapa menit. Durasi yang panjang ini sendiri sudah cukup untuk menyebabkan kerusakan struktural yang masif pada bangunan. Namun, bahaya utamanya tidak berhenti di situ. Pecahnya zona megatros tidak seperti patahan geser biasa. Ini melibatkan pergerakan vertikal dasar laut yang sangat besar di area seluas ribuan kilometer persegi. Sebagian dasar laut akan terangkat naik secara tiba-tiba, sementara bagian lainnya turun. Pergerakan vertikal inilah yang menjadi pemicu utama tsunami. Bayangkan Anda mendorong dinding kolam renang secara tiba-tiba. Air di kolam itu akan tumpah. Dalam skala samudra, dorongan dari dasar laut yang terangkat memindahkan volume air dalam jumlah yang luar biasa besar, menciptakan gelombang yang menyebar ke segala arah. Di laut dalam, gelombang ini mungkin tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 1 meter, namun bergerak dengan kecepatan pesawat jet bisa mencapai 800 km per jam dari permukaan. Kapal yang melintas mungkin tidak akan merasakannya. Masalahnya muncul ketika gelombang super cepat ini memasuki perairan pantai yang lebih dangkal. Kecepatannya melambat, namun energinya terkompresi, menyebabkan ketinggian gelombang meningkat secara drastis. Simulasi untuk pesisir selatan Jawa menunjukkan skenario yang mengerikan. Di beberapa titik, terutama di teluk atau daratan yang menjorok, tinggi gelombang bisa mencapai puluhan meter. Analisis topografi dan batimetri atau bentuk dasar laut lokal menjadi sangat krusial, karena bisa memperkuat
atau memperlemah energi tsunami. Waktu kedatangan gelombang pertama juga menjadi faktor kritis. Berdasarkan simulasi, gelombang pertama bisa mencapai beberapa bagian garis pantai selatan Jawa hanya dalam waktu sekitar 20 hingga 30 menit setelah guncangan gempa berhenti. Ini adalah jendela waktu yang sangat sempit bagi masyarakat untuk bereaksi dan melakukan evakuasi mandiri ke tempat yang lebih tinggi. Keputusan yang diambil dalam beberapa menit pertama setelah gempa menjadi penentu antara hidup dan mati. Satu hal yang sering disalahpahami adalah bahwa gelombang pertama belum tentu yang terbesar atau yang terakhir. Seringkali, gelombang kedua atau ketiga datang dengan kekuatan yang lebih dahsyat, di saat banyak orang mungkin mengira bahaya telah berlalu dan kembali ke dataran rendah. Siklus gelombang ini bisa berlangsung selama berjam-jam, menyapu bersih apapun yang ada di jalurnya. Penting untuk ditegaskan, semua ini bukanlah ramalan kiamat. Para ilmuwan tidak bisa dan tidak akan pernah bisa memprediksi kapan tepatnya gempa akan terjadi. Ini bukan tentang menebak tanggal atau jam. Ini adalah tentang memahami risiko berdasarkan bukti ilmiah. Sunda Megatrus adalah bagian dari sistem alami bumi. Ia nyata, ada di bawah sana, dan akumulasi energinya adalah sebuah kepastian geologis. Pertanyaannya bukan lagi apakah gempa besar akan terjadi, melainkan sejauh mana kesiapan kita ketika peristiwa itu terjadi. Pemerintah dan lembaga terkait telah melakukan berbagai upaya, seperti memasang sistem peringatan dini tsunami, membangun shelter evakuasi, dan melakukan sosialisasi. Namun, teknologi secanggih apapun tidak akan berguna tanpa kesadaran dan kesiapan dari masyarakat itu sendiri. Edukasi adalah kuncinya. Memahami tanda-tanda alam, seperti gempa kuat yang membuat sulit berdiri, atau surutnya air laut secara tiba-tiba setelah gempa, adalah sinyal evakuasi yang tidak boleh diabaikan. Mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul aman di lingkungan masing-masing adalah pengetahuan dasar yang wajib dimiliki setiap individu yang tinggal di zona rawan. Alam tidak pernah berniat jahat. Ia hanya bergerak mengikuti hukum fisikanya sendiri dalam skala waktu yang jauh melampaui umur manusia. Laut yang tenang hari ini mungkin menyimpan energi untuk 100 tahun ke depan. Keindahannya tetap bisa kita nikmati. Namun kewaspadaan tidak boleh kita lepaskan. Membahas potensi bencana bukanlah untuk menyebar ketakutan, melainkan untuk membangun ketangguhan. Ketakutan membuat kita panik dan lumpuh, sedangkan pengetahuan membuat kita waspada dan siap. Indonesia, dengan posisinya di cincin api Pasifik, telah berulang kali menunjukkan kemampuannya untuk bangkit dari bencana. Namun, bangkit dari reruntuhan selalu jauh lebih berat, lebih mahal, dan lebih menyakitkan daripada bersiap menghadapinya. Sebelum getaran panjang itu benar-benar terasa, sebelum laut yang tenang menunjukkan kekuatannya, ada baiknya kita bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita cukup mengenal lingkungan tempat kita tinggal? Sudahkah kita tahu langkah pertama yang harus dilakukan jika tanda-tanda alam itu muncul? Pengetahuan ini adalah investasi terbaik untuk masa depan kita dan generasi mendatang. Karena pada akhirnya, kita tidak bisa menghentikan pergerakan lempeng bumi, tapi kita bisa memilih untuk siap menghadapinya. Jika pembahasan ini dirasa bermanfaat, silakan bagikan agar semakin banyak orang yang memahami pentingnya kesiapsiagaan, bukan ketakutan. Sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa subscribe serta nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.